Assalamualaikum. Gue Bung Bowie. Gue di sini akan menjelaskan beberapa hal yang mungkin kalian udah pernah ngalamin. Buat auto pemula, silahkan join dan subscribe ya. Oke, kita mulai lagi. Gue Bung Bowie. Mungkin kalian belum kenal gue secara pribadi, atau lu kenapa sih mau ngomongin kayak hal seperti ini? Coba cek di IMDb gue dengan nama Bowie Budianto, atau di Instagram gue It's Bung Bowie @itsbungbowie ya. Di situ ada beberapa filmografi yang sudah gue pernah kerjain, atau hal-hal yang berhubungan dengan film dan dunia entertainment. Oh iya, judulnya kenapa sih lu nggak lulus casting? Baik, biasanya dalam casting itu ada beberapa hal ya. Orang mikir bahwa dia jelek, dia juga mikirnya juga macam-macam lah, tidak punya jaringan atau link dan sebagainya. Sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin bisa gue bahas di sini. Dulu juga gue sering juga ketemu ya beberapa aktor pemula. Malah pernah pada saat itu ada rombongan satu bis itu aktor yang mengaku aktor untuk casting di tempat gue, dan itu ya lumayan banyak orangnya, ada 20 orang, dan itu semua gue harus casting karena memang prinsip dasar casting director, kita harus humble kepada orang lain juga, kepada semuanya, walaupun secapek apapun. Bayangin 20 orang kita harus casting dengan berbagai macam personality atau pribadi yang istilahnya lu ngomong sini harus berbeda sekali. Ya, di situ mungkin karena sudah berpengalaman dengan bertemu dengan banyak aktor, jadi kita bisa tahu bahwa oh ini bisa, ini enggak, ini sesuai dengan karakternya, ataupun malah ini kayaknya ya bisa kita consider lah gitu loh, bisa kita kayaknya bisa dirubah deh ini hal ini, tapi tergantung dari orangnya juga gitu loh. Yang harus pertama gue lakukan ada 15 detik pertama itu bagi seorang casting director menilai seseorang yang untuk casting adalah hal paling krusial. Jadi kalian sebagai aktor pemula ketika masuk ke dalam ruang casting, 15 detik pertama itu harus mempunyai kesan yang baik ya. Jadi pertama kalian harus bagus, perilaku kalian harus bagus. Lalu kemudian kalian sudah hafal dengan skripnya atau sides-nya, kita sebut itu sides atau potongan scene. Lalu kemudian kalian sudah pernah latihan itu, atau sudah latihan dari skripnya sendiri ya. Itu yang harus kalian garis bawahi. Pertama perilaku, attitude, kemudian kalian sudah latihan dan sudah hafal di luar kepala. Nah, tapi banyak orang juga bilang, Pak, Mas, Om, kalau misalnya gue casting, gue baru terima naskahnya. Pada saat itu juga, gimana gue mau ngapalin, gimana gue mau latihan, kan gue baru terima kali itu, gue belum bisa apa. Nah, sebenarnya casting itu ada dua jenis. Pertama ada cold casting, dan juga ada casting biasa. Sebenarnya casting itu harusnya kalian sudah menerima scene atau potongan scene yang akan di-castingkan atau diaudisikan, atau kalian akan tes gitu. Nah, sedangkan cold casting yang biasa sekarang ini kita lakukan itu karena tadi sudah banyak kejadian, kadang-kadang ketika kita memberikan scene ya, potongan scene itu orangnya nggak ngafalin, pertama. Kedua, nggak suka dengan karakternya. Hey, who the are you? Who the hell are you? Gitu kan.
Lalu kemudian banyak sekali yang lupa adegan atau tidak latihan dan hanya dilatihan di pengen tahu deh persepsinya si casting director apa. No. Kita memberikan potongan scene itu kepada kalian gunanya untuk apa? Gunanya kalian untuk latihan, mempersiapkan karakter yang akan kalian mainkan menurut persepsi kalian dulu, ya. Itu gunanya seorang aktor, mempersepsikan sebuah scene berdasarkan improvisasi mereka, berdasarkan kreativitas mereka. Kan aktor dibayar untuk itu. Nah, itu. Jadi terus kenapa adanya cold casting? Cold casting karena ada kejadian-kejadian seperti itu, jadi adanya cold casting. Kita kadangkala seorang casting director itu tidak bisa menebak. Contoh begini, kalian kirim foto atau kirim link Instagram, Mas, ini link Instagram, dan ya kita nggak tahu ya siapa kalian. Kalau misalnya kalian sudah pernah ada di TV atau pernah acting dan pernah bekerja sama dengan kita, mungkin kita tahu ya. Tapi kalau misalnya kalian belum pernah kerja sama, belum pernah di TV, belum pernah di acting di film pun, kita juga nggak tahu hal itu, gitu. Dan karena itu, ketika kalian memberikan link Instagram, pertama filternya banyak nih, filter muka ya kan, ya enggak? Kita nggak tahu nih mukanya seperti apa ya, bagus apa kagak ya, seperti itulah. Nah, ketika datang, loh, kok beda ya sama yang kita bayangin ya untuk karakter ini ya, tapi bisa nggak dengan karakter ini? Nah, bisa juga seperti itu. Atau memang casting directornya memang mencari orang yang siap untuk casting. Siap untuk casting itu seperti apa sih? Ya, siap untuk casting itu orang yang memang benar-benar ketika dia datang ke tempat casting, dia udah siap, dia sudah punya bekal, dia sudah punya istilahnya gambaran, gue mau terjun di mana nih, gue mau ngapain di sini. Oke, itu aja dulu ya, jangan banyak-banyak, dikit-dikit aja dulu ya, kita lanjutin nanti. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Thank you.